Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal bagian tutorial guys, akan membuat sendal ya dari kayu dan dari barang rongsok. Jadi Karya Lokal akan membuatnya. Mudah-mudahan atas adanya ide Karya Lokal ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua seperti itu guys. Nah, di sini barang yang sudah jadi yang sudah jadinya seperti ini guys. Jadi ini modelnya model ala Karya Lokal lah seperti ini guys, dari barang rongsok ya, yang semacam ini. Nah, jadi ini ada sepatu boot yang sudah rusak, saya akalin, saya ambil atasnya saja buat tahanan kakinya guys, dari yang seperti ininya nih. Jadi ini ada sepatu boot baru lagi seperti ini, jadi kita ambil atasnya saja, dibuatkan di sini guys. Nah, mudah-mudahan atas adanya ide Karya Lokal seperti ini bisa bermanfaat untuk semua. Nah, oke, lalu pembuatan yang ini ada di video shot saya ya, sebelumnya tutorialnya ada di video shot saya. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya, semoga kalian bermanfaat. Oke, langkah pertama kita ambil kayunya guys. Jadi ini sisa-sisa potongan bekas kusen ataupun bekas pintu guys. Jadi saya akan manfaatkan yang modelnya seperti ini. Ini masih bisa digunakan untuk membuat benda-benda kecil ataupun benda-benda yang sekiranya bisa dibuatkan untuk barang lah, intinya seperti itu guys. Kita ambil sendal jepit seperti ini, lalu kita emal seperti ini dengan secukupnya sendal tersebut guys. Jadi kita ngukurnya dari sendal jepit ya, seperti ini. Oke, setelah diukur, lalu tahap berikutnya yang sebelahnya lagi kita ukur lagi. Jika sahabat ingin mengukurnya dengan satu sendal itu bisa ya guys, jadi harus kita balik. Oke, setelah diemal lalu kita bentukan ataupun kita gergaji seperti ini secukupnya dengan emalan tersebut guys. Oke, bagian yang sebelahnya sama kita gergaji, kita bentukan sedikit-sedikit. Lalu setelah digergaji seperti ini, tahap berikutnya kita bagian ukur lagi guys. Jadi ini kepanjangannya itu sekitar 18 cm guys, sekitar 18 cm kepanjangan. Lalu ketebalannya itu saya menggunakan 3 cm, lalu kelebarannya itu 10 cm guys. Oke, kita kampak dulu pinggiran-pinggirannya yang bekas tadi gergajian itu kita rapihkan dengan menggunakan kampak ataupun golok, itu bisa ya guys. Oke, setelah itu lalu kita ratakan lagi dengan menggunakan mesin gerinda hampelas yang nomor hampelasnya itu 60, biar agak cepat seperti ini. Oke, setelah digerinda lalu kita ukurkan lagi guys, biar sama ya hasilnya. Oke, setelah diukur lagi seperti ini, lalu tahap berikutnya kita ukur ya di bagian belakangnya ataupun di bagian tatakannya. Kita ukur, ambil 10 cm atau 8 cm guys. Terus kita gurat seperti ini, lalu kita gergaji guys. Oke, gergajinya cuma 1 cm saja guys, ataupun 1,5 cm ya, itu bisa guys. Setelah itu lalu kita ambil ataupun kita kampak setengahnya guys. Jadi cara mengampaknya itu miring ya guys. Oke, seperti ini. Dan ujungnya juga kita harus ditipiskan guys, jadi agak melengkung ya di bagian bawahnya. Oke, lalu tahap berikutnya kita ukur guys, buat kanan dan kirinya biar sama, ketipisan dan ketebalannya itu sama guys. Jadi dengan cara seperti ini. Jadi ini pengukuran ini cuma buat pengukuran depan dan belakangnya saja guys, karena di bagian tengahnya itu agak nonjol ya, ataupun agak tebal guys, terbentuk mirip sendal saja guys. Oke, setelah itu lalu kita langsung gerinda lagi guys. Jadi ini cara penggerindaan ini di bagian telapak kakinya itu harus agak lengkung ya, ataupun agak keras seperti ini. Oke, lalu tahap berikutnya kita bagian yang sebelahnya guys, disamakan ya. Ambil 1 cm kedalamannya guys.
dengan cara digerinda seperti ini. Oke, setelah digerinda seperti ini lalu kita ukurkan lagi biar ketebalannya itu sama tingginya. Oke, setelah sama lalu tahap berikutnya kita bagian ukurkan lagi guys. Nah, jadi ini udah rata guys. Oke, setelah itu lalu kita kasih variasi ya dengan cara diemal seperti ini. Ini buat pinggiran variasi saja. Oke, setelah diemal seperti ini ataupun diukur buat tahanan variasinya, kita ambil 1 cm dari sisi kanan dan sisi kiri ataupun sisi selingkarannya lah seperti itu guys. Kita menggunakan mata cutting pemotong besi ya, ataupun disebutnya WD seperti ini dengan mesin gerinda. Oke, lalu tahap berikutnya kita bagian variasinya bikin seperti ini aja guys. Jadi ini pinggirannya saja kita koras seperti ini dengan menggunakan mata cutting pemotong besi ataupun disebutnya WD guys. Nah, oke. Seperti ini pelan-pelan saja guys. Jadi ini kedalamannya cuma 2 mili ya. Oke, dibentukkan seperti ini pelan-pelan saja mengikuti garis tersebut guys. Nah, jadi pemotong besi ini yang disebutnya WD itu bisa digunakan untuk membuat variasi di bagian kayu guys, ataupun di bagian benda-benda lain lah, intinya seperti itu guys. Oke, tahap berikutnya kita ukur ya 10 cm lagi. Kita gurat, kita ambil as tengah. Setelah diambil as tengah lalu kita bagian bikin variasinya guys dengan corak kotak-kotak ya seperti ini. Kita ukurkan bagian kaki kanannya, dari bagian kanannya seperti ini sama disamakan. Oke, setelah sama lalu kita bikin coraknya guys ataupun korasnya ya seperti ini. Mau cara dipajuin boleh, mau cara dipundurin boleh guys. Jadi ini harus pelan-pelan ya mengikuti batas yang ada di emalan tersebut guys. Oke, bagian dibalik ya seperti ini, bagian sebelahnya nanti hasilnya bakalan kotak guys. Nah, jadi hasilnya kita lihat guys. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, bagian sendal yang kanannya guys. Nah, dengan cara seperti ini ya, dengan menggunakan mata cutting pemotong besi. Nah, jadi ini bagian mundur guys, maju juga bisa, mundur juga bisa seperti itu. Jadi ini kedalaman korasannya itu cuma 2 mili guys, sebagai tanda saja ya buat variasi. Nah, jadi caranya seperti ini guys. Jadi lumayan lah buat bikin kreasi-kreasi unik dari kayu dengan menggunakan mata cutting pemotong besi, bisa ya, untuk mengukir dasaran juga bisa seperti itu guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi lumayan lah, oke lah. Oke, tahap berikutnya kita bagian bikin variasi lagi dengan menggunakan mata louter guys. Kita menggunakan mesin profil ya, dengan ditekan-tekan seperti ini saja. Ini asal-asal saja kita nekannya. Oke, setelah dibikin variasi seperti ini, lalu bagian tahap berikutnya kita bagian ke yang kiri guys. Oke, jadi hasil yang kanan sudah, tinggal bagian yang kirinya guys. Tinggal ditekan-tekan seperti ini, kita kasih jarak secukupnya saja. Oke, setelah dikasih variasi dengan menggunakan mata louter mesin profil seperti ini, lalu lihat hasilnya. Jadi mantap banget lah, lumayan ya guys. Setelah itu lalu kita hamplas guys. Oke, setelah dihamplas lalu kita bagian ambil rongsokannya guys. Jadi ini bekas sepatu boot yang sudah rusak ya, jadi saya ambil karetnya saja. Oke, kita potong dulu. Setelah dipotong lalu kita bagian cari ya, ataupun pilih karetnya yang mana yang sekiranya bisa ada variasinya lah, intinya seperti itu guys. Kita belah dulu seperti ini. Setelah dibelah kita cari lagi apakah yang buat digunakannya itu di bagian pinggir ataupun tengah ataupun sisi seperti itu guys. Jadi kita ambil bagian sisi saja guys, yang paling atas ya,
karena ini sudah ada variasinya. Jadi ini bekas sepatu boot yang rusak guys. Jadi karetnya masih bisa digunakan ataupun bisa dimanfaatkan seperti itu guys. Oke, setelah itu lalu kita cuci dulu guys. Sangat kotor sekali. Oke, setelah dicuci lalu kita pernis dulu guys. Sambil nungguin itunya kering ya, karetnya. Lalu kita pernis dulu dengan menggunakan Mowilek yang bagian pernis yang campuran air. Ini ala kadarnya aja guys. Mudah-mudahan atas adanya ide karya lokal membuat sendal dari kayu dan dari bahan rongsok, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa bermanfaat ya guys. Jadi jangan lupa ya guys, dibantu subscribe-nya, nanti karya lokal akan mencari ide-ide kekreatifan lagi di bagian perkayuan ataupun di bagian finishing ataupun yang lainnya. Nah, di sini sudah kering mungkin ya. Jadi tunggu beberapa menit lalu Mowilek ini cepat kering guys. Oke, setelah kering lalu kita ukurkan di bagian kakinya seperti ini. Setelah diukur lalu kita potong guys karetnya ya, seperti ini kita bagi dua. Oke, kita langsung pantek ataupun kita paku saja guys. Kita ukurkan dulu ya buat kanan dan kirinya. Oke, setelah dikasih tanda kanan dan kirinya lalu kita bagian paku guys karetnya. Oke, kita paku pelan-pelan saja seperti ini. Kalau bisa menggunakan paku payung yang agak panjang ya guys, biar hasilnya agak lumayan oke lah. Jadi ini seadanya saja, saya menggunakan paku Gibson yang payungnya agak gede. Oke, kita kasih kanan dan kiri dua-dua ya, jadi 4 pakunya, 4 biji. Oke, setelah dipaku lalu tahap berikutnya kita bagian pemakuan yang sebelahnya guys. Nah, jadi jika sahabat ingin menggunakan satu karet boleh, 2 karet boleh seperti itu guys. Jadi ini bekas sepatu boot yang rusak ya, karetnya itu bisa dimanfaatkan seperti itu guys. Nah, jadi kita bikin 2 saja ya seperti ini, jadi biar agak oke lah. Nah, jadi hasilnya sudah sangat kepas guys. Oke, setelah dipantek semua lalu kita bagian yang sebelahnya lagi kita pantek guys, dan alhamdulillah hasilnya sudah jadi guys. Oke, sekarang langsung kita coba guys apakah ini ngepas apa tidaknya. Jadi ini tergantung kaki kalian semua ya. Jadi kalau misalkan agak gede kita panjangin lagi karetnya ataupun kayunya guys. Nah, jadi mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat untuk semua, dan jangan lupa ya guys dibantu like, komen, dan subscribe-nya, nanti biar ada video yang lebih unik ataupun lebih bermanfaat lagi dari karya lokal. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.